أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففصل خمسنا بحكم واجب. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Aqidatul Awam kita masih di muqaddimah sampai di nadhaman yang ketiga, yaitu summas salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Kata beliau, summas salatu, kemudian salawat, wassalamu, dan salam, sarmada, senantiasa, ala nabiyyi, untuk nabi kita Muhammad, khairi man qad wahhada, sebaik-baiknya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini setelah basmalah, hamdalah, baru sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah menjadi hak wajib, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, "Wa rafa'na laka dzikrak," la uzkar in illa wa anta tuzkar ma'i ya Muhammad. Tidak akan pernah disebutkan namaku, wahai Muhammad, kecuali engkau juga akan senantiasa disebutkan bersama dengan nama. Ketika kita bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah, enggak bakal terlepas dengan nama wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita tahiyatul mubarakatus salawat ila akhir, enggak bakal terlepas dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Begitu juga di sini. Basmalah, hamdalah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus apa makna daripada as-salat? Makna daripada salat itu tergantung diidofatkan kepada siapa, tergantung disenderkan kepada siapa. Jika salat disenderkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya adalah rahmat. Jadi as-salatu minallahi rahmat. Salat dari Allah itu artinya rahmat. Sebagaimana Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah balas kepadanya, Allah bersolawat untuknya 10 kali. Apa maksud Allah bersolawat? Apakah Allah berdoa? Kepada siapa Allah berdoa? Kan enggak. Jadi makna solat itu tergantung kepada diidofatkan kepada siapa. Maksud daripada Allah bersolawat 10 kali, yakni Allah memberikan dia rahmat 10 kali. Lipat daripada apa yang dia doakan untuk Nabi SAW berupa rahmat. Kemudian, jika sholat diidofatkan kepada para malaikat, itu maknanya istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha," sungguhnya Allah, "wa malaikatahu," dan malaikat-malaikatnya Allah, "yusholluna 'alan nabi," bersalawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Allah senantiasa menjadikan Nabi Muhammad sebagai manba'ur rahmah, sumber dari rahmat. Malaikat senantiasa beristighfar untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jika kita idofatkan salawat kepada Allah, maka artinya Allah memberikan rahmat. Jika kita senderkan salat kepada para malaikat, maka itu artinya istighfar. Jika kita senderkan kepada diri kita sendiri, kepada seorang hamba, maka itu artinya doa. Sebagaimana kita ketika ada orang meninggal, kita sholat jenazah. Apakah kita menyembah jenazah tersebut? Enggak. Maksud daripada sholat jenazah, sholat mendoakan jenazah. Makanya semua ini, as-salatu minallah rahmah, as-salatu minal malaika istighfar, as-salatu minal abad ad-du'a. Semua ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi Allah bilang dalam ayat tersebut,
Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ini kita. Sallu alaihi wa sallimu tasliman. Berselawatlah kalian kepadanya wa tasliman. Taslim itu ini ta'zim, takrim, tahiyat, penghormatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ Allah menisbatkan sholawat kepada dirinya, menisbatkan sholawat kepada malaikat, dan menisbatkan sholawat kepada orang mukmin. Yang dimana sholawat diidhafatkan kepada Allah memiliki arti doa, memiliki arti rahmat. Jika diidhafatkan kepada para malaikat maka memiliki arti istighfar. Jika diidhafatkan kepada seorang hamba maka itu memiliki arti doa. Kemudian beliau bilang alan nabiyyi khairi man qad wahada. Kepada nabi. Siapa nabi? Alif lam di sini yakni ahli dzihn. Yang maklum di otaknya kita siapa nabi? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diambil dari kata nubuwah. Nubuwah itu artinya al-makanul a'la, tempat yang tertinggi. Karena derajat yang paling tinggi dari kemanusiaan, derajat yang lebih tinggi daripada orang yang beriman, daripada orang yang bertakwa, daripada orang yang yakin, daripada orang yang mati syahid, itu adalah derajatnya para anbiya, derajatnya para rasul. Makanya Nabi dinamakan Nabi li uluwi darajatih, karena tingginya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga Nabi ini diambil dari kalimat naba. Naba itu artinya khabar. Contoh surah An-Naba. Apa artinya surah An-Naba? Ini al-khabar, kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hari setelah kematian. Ini kehidupan setelah kematian, yaumul mahsyar. Kenapa kok Nabi diambil dari kata naba? Karena Nabi itu adalah yang memberikan kabar tentang Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang kalian sembah berupa batu, patung, bahkan kayu, na'udzubillah. Manusia, itu bukan Tuhan. Melainkan mereka datang untuk memperkenalkan kepada manusia, untuk mengkabarkan kepada manusia, Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dinamakan Nabi. Juga Nabi itu adalah khairi man qad wahada. Sebaik-baiknya orang yang bertauhid. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW beliau bersabda, Ana a'lamukum billah. Ana atqakum, kata Nabi. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa a'lamukum billah. Dan paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya paling bertauhid. Karena orang yang paling mengetahui Allah, ma'rifatullah, itu adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Wa alihi dan keluarganya. Siapa keluarganya Nabi? Keluarganya Nabi itu adalah man harumat alaihimuz zakat. Adalah orang yang diharamkan kepada mereka zakat. Nah, Nabi SAW beliau pernah bersabda, Az-zakatu awsakhun nas. Zakat, sedekah itu adalah kotoran-kotoran manusia untuk membersihkan harta mereka. Wa innaha, dan sesungguhnya zakat sedekah la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Tidak halal untuk Muhammad dan tidak halal juga untuk keluarga Muhammad. Siapa mereka? Man yantasibu ila Bani Hashim wa Bani Muttalib. Yaitu orang yang bernasab sampai kepada Hashim, sampai kepada Abdul Muttalib. Yang dimana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi siapa saja yang nasabnya sampai kepada Hashim, sampai kepada Abdul Muttalib, itu dinamakan Ahlu Baitin Nabi SAW, yang diharamkan bagi mereka zakat. Kemudian di sini disebutkan wasahbihi, dan sahabatnya. Siapa para sahabatnya Nabi? Imam Ibn Hajar Al-Haytami di kitab beliau Fathul Bari, beliau mendefinisikan sahabat Nabi itu adalah manijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata ala imanihi. Yaitu orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma sekedar berpapasan, dan mengimani Nabi Muhammad SAW, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi, wa mata ala imanihi, dan dia mati dalam keadaan beriman.
Itu yang dinamakan sahabatnya Nabi SAW. Waman tabi, juga sholawat serta salam untuk orang yang mengikuti sabila dinil haq, jalan agama yang benar, yakni agama Islam. Karena tidak ada agama al-maqbul indallahi subhanahu wa ta'ala illa al-Islam, yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanyalah agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad akmaltu lakum dinakum, sungguh aku telah sempurnakan untuk kalian syariat kalian, agama kalian, yaitu agama Islam. Ghayra mubtadi, bukan mereka yang ahli bid'ah. Bid'ah itu memiliki arti makana mukhtara'an ala ghairi misalin sabik, sesuatu yang dibuat yang tidak sesuai dengan sebelumnya, namanya bid'ah. Artinya segala sesuatu yang baru itu artinya bid'ah. Cuma sebagaimana Imam Syafi'i, beliau menjelaskan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua macam. Ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah mamduhah. Ada bid'ah yang sesuai dengan syariat, yang dipuji, yang baik. Ada bid'ah yang mazmumah, yang dicela. Bid'ah yang mazmumah itu adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan landasan-landasan syariat. Bid'ah yang baik, yang terpuji adalah bid'ah yang dibuat yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Hadis, Qiyas, ataupun Ijma. Sebagaimana mereka para ulama telah ijma yang namanya zikir itu baik, yang namanya sirah itu baik, yang namanya perkumpulan orang muslim untuk mendengarkan mau'idhah itu baik, dan lain-lain. Semuanya kita kumpulkan di dalam ihtifalul maulid, di dalam acara maulid atau ihtifal Isra Mi'raj atau acara Isra Mi'raj. Nah, ini kan tidak mukhalif li syariah, tidak bertantangan dengan syariat. Maka itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Jadi yang anak heran dari Wahabi ini tiap hari ngomong bid'ah, 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 bid'ah. Kafir, 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 kafir. Jadi seakan-akan Islam ini cuma ngajar bid'ah. Islam ini cuma ngajar kafir. Nauzubillah min dzalik. Seakan-akan yang mereka pelajari tentang Islam itu cuma bid'ah, kafir, bid'ah, kafir. Seakan-akan surga milik mereka, yang Islam cuma mereka, yang iman cuma mereka. Perlu diketahui, kata Imam Ghazali, al-ina'u yandahu bima fih. Wadah akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Jika hati mereka penuh dengan bid'ah, penuh dengan kekufuran, maka mulut mereka akan menuangkan apa yang ada dalam hati mereka. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Wallahu a'lam bissawab.